Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Andriansyah, kelas 2A IA 7 Unisnu Jepara. Di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran mata kuliah SKI PAI. Langsung saja kita lanjut ke simulasinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Saya antarkan Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan doa tadi kita bisa lanjut belajar dengan tenang dan kita bisa lanjut tentang materi yang akan kita sampaikan dan langsung saja. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang dinasti Utsmani atau Daulah Utsmani yang berada di Turki. Sekarang kita akan belajar dengan Daulah Mughal yang berada di India. Kalian pernah nggak melihat acara film atau acara TV yang berada salah satu TV swasta, yaitu yang judulnya itu Jodh Akbar? Pernah nggak? Tidak pernah nonton TV. Nggak pernah nonton TV. Ada yang pernah nggak? Jarang-jarang tok. Oh, jarang-jarang yang kalau ini. Ya kalau ada, itu termasuk kerajaan Islam yang berada di India, yaitu kerajaan Mughal. Siapa yang paling terkenal di situ? Peran utamanya siapa? Tahu nggak siapa peran utamanya? Peran utama dalam sinetron tersebut siapa atau film tersebut? Tidak tahu. Peran utama yaitu Raja Jalaluddin Akbar. Jalaluddin Akbar itu termasuk raja India. Nah, pada waktu itu, masa itu adalah masa keemasan dinasti Mughal atau Daulah Mughal yang berada di India. Ya, itu singkat. Tapi ini nanti kita akan pelajari Daulah Mughal yang berada di India. Buka bukunya halaman 20 ya. Siapa? Peradaban Islam pada masa periode klasik sampai pertengahan merupakan masa keemasan peradaban Islam. Pada masa itu tidak ada bangsa lain yang bisa menandingi hebatnya peradaban Islam. Kejayaan peradaban Islam bisa dirasakan di semua penjuru dunia. Salah satu penjuru kejayaan Islam adalah India. Beberapa daulah Islamiyah pernah berdiri di India, di antara mantuk tahun 1206 sampai 1290 ada kerajaan Khalji, 1206 sampai 1320 ya ada kerajaan Tughlaq yang berdiri pada 1320-1413 dan masih ada beberapa daulah lain. Namun di antara yang paling menonjol adalah Daulah Mughal. Nah, di sini banyak sekali kerajaan yang berada di India, tapi yang paling menonjol adalah Daulah Mughal. Yang paling menonjol lagi yaitu pada masa Raja Jalaluddin Akbar. Nah, di situ sampai terkenal ada Taj Mahal, itu adalah sebagai hadiah Raja Jalaluddin kepada istrinya. Oke, lanjut lagi ya. Sejarah lahirnya Daulah Mughal. Perjalanan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim dimulai dari Kesultanan Delhi. Daulah Mughal bukanlah daulah pertama di India. Sebelum sudah berdiri kekuasaan Islam, namun belum menemukan kejayaannya. Jadi Daulah Mughal bisa dikatakan sebagai penerus Kesultanan Delhi yang sudah berdiri terlebih dahulu. Jadi berdirinya Daulah Mughal ini adalah berawal dari daulah yang sebelumnya, yaitu Daulah Delhi. Daulah Delhi terus kemudian semakin lama muncullah kerajaan Mughal, yaitu kerajaan yang berada di India. Lanjut ya. Strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Mughal.
setelah Daulah Mughal itu berjaya, maka dia mempunyai strategi dan pemerintahan. Bagaimana sih pemerintahan dan strategi pemerintahan Daulah Mughal tersebut? Oke, kita akan lanjut lagi. Baca lagi ya. Sebagai daulah yang besar, Daulah Mughal mampu membawa Islam di tengah daratan India dan didominasi oleh masyarakat Hindu. Mughal berjaya menguasai wilayah mayoritas berpenduduk Hindu, walaupun umat Islam adalah penduduk minoritas. Dalam kurang lebih dari 3,5 abad, Daulah Mughal dipimpin oleh beberapa sultan, diantaranya Zainuddin Muhammad Babur, ada Humayun, ada Jalaluddin Muhammad Akbar. Nah, di sini Jalaluddin Muhammad Akbar ini memperoleh masa keemasan. Ada Nuruddin Muhammad Salim, ada Syekh Jihan, ada Aurangzeb, ada Badahur Shah, ada Jehandar, ada juga Badahur Shah yang kedua. Oke, dipimpin oleh 9 raja, tapi yang paling keemasan yaitu Raja Jalaluddin Akbar. Oke, kita akan membahas masing-masing raja tersebut sedikit, sebagian. Yang pertama yaitu Raja Zahiruddin Muhammad Babur. Zahiruddin Muhammad Babur menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Pada masa kepemimpinan, seluruh kebijakan digunakan untuk membangun fondasi pemerintah. Pada awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang dari awal tidak suka terhadap berdirinya Daulah Mughal. Orang-orang Hindu menggalang kekuatan gabungan, namun Babur berhasil melahkan mereka dalam suatu pertempuran. Jadi yang pertama yaitu Zainuddin Muhammad Babur, dia sebagai orang yang pertama mendirikan dinasti Mughal. Sangat berat bagi orang yang pertama itu mendirikan suatu dinasti atau daulah atau kerajaan. Pasti banyak tantangan. Yang pertama yaitu tantangan yang utama yaitu dari orang masyarakat Hindu, karena di India itu kebanyakan masyarakatnya Hindu, bukan Islam. Gitu ya. Paham ya? Nah, oke, kita langsung lanjut ke Raja Jalaluddin Akbar, yaitu pada masa keemasan. Gimana sih pada masa Jalaluddin Akbar? Jalaluddin Akbar menjadi raja terbesar Daulah Mughal di India. Dia lahir di Umarkot, Sind pada tanggal 15 Oktober 1542. Akbar adalah pemimpin Mughal paling kontroversial, menggantikan kedudukan ayahnya ketika masih dalam usia 14 tahun. Pada masanya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai daulah Islamiyah terbesar di India. Karena usia yang masih sangat belia, Akbar mempercayakan urusan pemerintah kepada Bairam Khan. Jadi Raja Jalaluddin Akbar itu 14 tahun sudah menjadi raja. Wow. Sedangkan kalian sekarang itu umur berapa? 23. Ada yang kebanyakan mungkin 16 tahun ya, karena kalian kan sudah duduk di kelas 2 Aliyah, kelas 11 Madrasah Aliyah. Kebanyakan masih 16 tahun. Prestasi apa yang kalian capai sekarang? Coba. Ini Raja Jalaluddin itu 14 tahun sudah menjadi raja. Bayangkan 14 tahun menjadi raja. Tetapi urusan pemerintahan ini diserahkan kepada saudaranya, yaitu ada Bairam Khan. Tuh. Ya, lanjut ya. Langsung kita ke raja selanjutnya, yaitu Raja Nuruddin Muhammad Salim. Nuruddin Muhammad Salim lebih dikenal dengan sebutan Jahangir. Lahir pada tanggal 31 Agustus 1569 di Fatehpur Sikri dan naik tahta 8 hari setelah meninggalnya Sultan Akbar. Jahangir berkuasa selama 22 tahun. Jahangir berhasil menundukkan Bengala, Mewar, dan Kangara. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawan yang diwarisi dari ayahnya yaitu Akbar.
Jadi raja selanjutnya yaitu ada Raja Salim atau Jahangir tersebut. Raja Salim itu adalah putra dari Raja Jalaluddin Akbar. Dia menjadi putra setelah ayahnya meninggal 8 hari langsung dia diangkat menjadi raja karena sebagai pewaris mahkota atau raja tadi. Pak tahta juga bisa. Selain itu Salim ini juga terkenal dengan julukannya yaitu Jahangir atau kebanyakan masyarakat mengundangnya yaitu Pangeran Salim. Pernah dengar gak Pangeran Salim? Pernah kalau ada yang nonton film Joda Akbar. Itu Pangeran Salim. Itu adalah putra dari Raja Jalaluddin dari istri Joda itu ya. Langsung saja kita langsung ke kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mughal. Ada beberapa bidang. Yang pertama yaitu bidang politik dan administrasi pemerintahan. Yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang agama, yang keempat yaitu bidang seni dan budaya. Mulai dari bidang politik, perluasan wilayah pada masa Daulah Mughal berhasil menguasai Chunder, Gond, Chitor, Rantahar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilaga, Narhala, Ahmadnagar dan Ariksa, dan konsolidasi kekuatan. Usaha ini berlangsung hingga masa pemerintahan Aurangzeb. Pada masa Akbar terbentuk landasan institusional dan geografi sebagai kekuatan imperiumnya yang dijalankan oleh elit militer dan politik yang pada umumnya terdiri dari pembesar-pembesar Afgan, Iran, Turki, dan Muslim asli India. Jadi bidang politik penguasaan ini mencakup beberapa wilayah. Karena dulu kerajaan itu kalau wilayahnya tidak besar itu tidak dianggap kerajaan besar. Jadi wilayah Mughal ini sangatlah besar. Beberapa daerah di India sudah dikuasai. Seperti di Indonesia misal. Di Indonesia Kerajaan Majapahit ini menguasai berapa pulau saja. Ada Pulau Jawa yang utama, yaitu juga ada Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera. Semuanya dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. Nah, begitu juga Kerajaan Mughal menguasai daerah-daerah yang berada di India. Tuh. Dan politiknya itu dibentuk oleh masa Jalaluddin Akbar, yaitu institusional dengan geografi sebagai kekuatan imperiumnya yang dijalankan oleh elit militer dan politik pada umumnya yang terdiri dari pembesar-pembesar Afgan. Nah, di sini itu sudah mulai bentuk politik dari dinasti atau Daulah Mughal. Yang kedua yaitu bidang ekonomi. Terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian. Adanya sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani. Setiap perkampungan petani dikepalai oleh seorang pejabat lokal yang dinamakan dengan muqaddam atau patel. Kedudukan yang dimiliki sebagai jabatan bertanggung jawab kepada atasannya untuk menentukan penghasilan dan menghindarkan tindak kejahatan. Kaum petani dilindungi hak pemilik atas tanah dan hak mewariskan, tetapi mereka juga terikat terhadapnya. Jadi bidang ekonomi ini kebanyakan dari petani, karena mungkin di India itu juga kebanyakan seperti letak geografisnya mungkin memang banyak petani di situ. Seperti juga di Indonesia. Tapi di Indonesia ini selain petani juga ada yang masyarakatnya sebagai nelayan. Itu ekonomi di India. Mughal. Yang ketiga yaitu bidang agama. Pada masa Akbar, perkembangan agama Islam di kerajaan Mughal mencapai satu fase yang menarik, di mana pada masa itu Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep din ilahi. Karena aliran ini Akbar mendapat kritik dan berbagai lapisan umat Islam
Bahkan Akbar dituduh membuat agama baru. Pada prakteknya din ilahi bukan sebuah ajaran tentang agama Islam, namun konsepsi itu merupakan upaya pemersatuan umat-umat beragama di Islam. Bidang agama yang menarik itu pada memang Raja Akbar, yaitu gimana ketika dia menikahi seorang yang beragama Hindu. Di situ banyak sekali ulama-ulama yang menentangnya. Tetapi di sini dia itu mempunyai konsep pernikahan tersebut itu untuk memersatukan India. Setelah banyak terpencar, maka dia menikahi Ratu Joda dari kerajaan yang lain yang beragama Hindu. Kemudian dia menikahi. Nah, disitulah terjadi problematika pada umat. Tuh, lanjut bidang seni dan budaya. Munculnya beberapa karya sastra tinggi seperti Pesawat yang mengandung pesan kebijakan manusia gubahan Muhammad Jazazi, seorang penyair istana. Dari kebanyakan orang India di Mughal dulu itu adalah ada sebagai penyair. Penyair itu seperti lagu-lagu yang berbahasa India. Mungkin juga bisa bahasa Arab. Mungkin juga ada gendang-gendang, tapi di India sana. Itulah sosial budayanya. Setelah kita membahas Raja Akbar, kita menerangkan tentang akan kemunduran peradaan Islam pada masa Mughal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan Daulah Mughal mengalami kemunduran pada setengah abad terakhir, sebelum akhirnya berakhir pada tahun 1858. Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Tanda-tanda kemunduran sudah terlihat dengan indikator sebagai berikut. Ada faktor internal, juga ada faktor eksternal terjadinya. Adapun faktor internalnya yaitu tampilnya sejumlah penguasa lemah, terjadi perubahan kekuasaan dan lemahnya kontrol pemerintahan pusat. Jadi faktor internal dari dalam itu penguasa itu tidak sekuat penguasa dahulu. Dia lemah, tidak cerdas atau gimana, tapi tidak sekuat penguasa dahulu. Dan juga ada perubahan kekuasaan. Jadi setiap raja mempunyai anak, itu anaknya sama-sama berebut kekuasaan. Itu faktor internal. Adapun faktor eksternal, itu faktor dari luar. Faktor dari internal terjadi pemberontakan di mana-mana, seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah, kaum muslimin sendiri di timur, dan yang terberat adalah invasi Inggris melalui East Belanda Company. Jadi faktor dari luar atau eksternal yaitu adanya pemberontakan dari kerajaan-kerajaan, utamanya yaitu kerajaan kaum Sikh di utara. Ada gerakan separatis Hindu di India Tengah dan kaum muslimin sendiri di timur, karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan tadi yang pada masa Akbar. Juga melalui invasi Inggris atau penyerangan negara Inggris, East India Company (AIC). Pemberontakan singkatnya. Kemunduran Daulah Mughal disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut. Jadi secara singkat ini ada 4 faktor. Yang pertama yaitu terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer. Yang kedua yaitu kemerosotan moral dan hidup mewah di lingkungan istana yang mengakibatkan pemborosan dalam keuangan. Yang ketiga yaitu pendekatan yang dilakukan oleh Aurangzeb terlalu kasar terhadap toleransi umat beragama, sehingga konflik antar umat beragama sangat sulit diatasi oleh sultan-sultan sesudah. Semua generasi penerus Daulah Mughal pada periode terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam kepemimpinannya. Itulah semua penyebab kemunduran dinasti Mughal yang berada di India. Mungkin dari sini ada yang bertanya sebelum kita tutup pembelajaran? Tidak ada? Tidak ada. Oke, marilah semoga pembelajaran hari ini membawa berkah bagi kita dan kita bisa memperoleh ilmunya. Jangan lupa nanti malam belajar lagi di rumah.
untuk persiapan ulangan yang akan saya sampaikan, akan saya laksanakan minggu depan. Oke? Burung. Oke, lanjut saja ya. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan suratul Fatihah, semoga bermanfaat. Ayatnya Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.